beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Laki-laki dan wanita yang ternyata adalah pasangan suami istri itu segera melangkah pergi. Dewi sambil menoleh ke arah pendekar syair berdarah yang sejak tadi hanya berdiri sambil menatap puncak Candi Sorabana. Tuan, apakah Tuan berminat untuk berbincang-bincang sebentar dengan Pertapa Sakti itu? Saya kira ada juga gunanya kita bertanya perihal rencana-rencana kita. Ayolah Tuan, ayolah kita temui Pertapa Sakti itu. Dia mampu berjalan seperti terbang di atas daun-daun pohon. Dia mampu menyeberangi sungai tanpa perahu. Apakah kalian pernah melihatnya sendiri? Oh, tidak. Kami belum pernah melihatnya. Kami hanya mendengar cerita dari orang-orang. Tetapi kami tidak berdusta. Kami berkata yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang berani menyangkal bahwa Resi Sambuti adalah seorang pertapa yang sakti. Konon kabarnya, beliau pernah menjadi guru Sang Prabu Kertanegara almarhum. Menurut kata orang, beliau pernah hidup di 3 zaman, dan beliau akan tetap hidup di zaman apapun juga. Apakah kalian yakin beliau dapat membuat kalian menjadi kaya? Mengapa kalian begitu yakin beliau dapat merubah nasib kalian? Kalau memang beliau bersedia, beliau dapat melakukan apa saja. Jangankan merubah nasib kami. Sejarah kehidupan alam semesta ini berikut isinya dapat beliau baca dengan sebaik-baiknya. Iya benar. Beliau adalah orang yang mengerti Satrume Winara. Beliau adalah seorang peramal yang sangat hebat. Konon kabarnya, beliau pernah meramal runtuhnya kerajaan Singasari. Beliau juga meramal suatu saat nanti Majapahit akan menjadi kerajaan jaya yang paling besar, paling cemerlang.
Tetapi sayang sekali, sekarang beliau tidak lagi mau meramal. Beliau tidak mau lagi menunjukkan keajaiban-keajaiban. Iya, sayang sekali. Tapi kita bisa berusaha di tempat lain. Maaf. Apakah tuan-tuan bermaksud menghadap beliau? Entahlah. Kami belum tahu. Itu bagaimana nanti saja. Kalau tuan-tuan dapat membujuk beliau, wah, itu merupakan suatu karunia. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Apa saja yang Tuan inginkan, pasti akan terlaksana dengan bantuan beliau. Tuan ingin kumpalan-kumpalan emas. Tuan ingin batu-batu permata yang indah. Tuan ingin memperoleh jabatan yang tinggi, kedudukan, dan pangkat yang tinggi. Tuan ingin dikasihani orang banyak. Tuan ingin berkenan di hati atasan. Tuan ingin memperoleh kepercayaan dan kemewahan di dalam hidup. Mintalah kepada beliau. Beliau sanggup memberikannya. Tetapi itulah, kalau Tuan dapat membujuk beliau. Kalau tidak, ya terpaksa Tuan menempuh dengan cara biasa. Apakah benar beliau bisa meramal nasib orang? Oh iya, dia seorang ahli ramal yang sangat jitu. Peristiwa apa saja yang akan tuan-tuan alami dapat dilihatnya dengan baik sekali. Dengan begitu, beliau dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang berharga. Tapi ya, itu dulu. Sekarang ini, nampaknya beliau sudah tidak mau lagi menunjukkan kesaktian ataupun keajaiban-keajaiban. Beliau hanyalah seperti orang-orang tua pada umumnya. Kami benar-benar sangat kecewa. Oh, maaf tuan-tuan. Kami tidak bisa lama-lama menemani tuan-tuan. Kami harus segera kembali ke desa kami. Maaf sekali. Ayo, Nyai. Suami istri itu kemudian bergegas melangkah. Mereka berjalan menyusuri jalanan berbatu sambil terus mengadakan pertengkaran kecil di sepanjang jalan. Setelah tubuh mereka lenyap di balik pohon-pohon liar, Dewi Sambi menepuk pundak pendekar syair berdarah. Tuan, boleh juga kita berbincang-bincang sebentar dengan pertapa itu. Bagaimana pendapatmu, Tuan? Apakah ada gunanya? Ya, sebelumnya kita bisa menguji pertapa itu. Apakah dia memang seorang resi yang hebat, yang mumpuni, yang sakti mandraguna. Dan setelah itu, kita bisa memanfaatkan kauruhnya, ilmunya, kesaktiannya. Hai Tuan, kita temui Mereka melangkah menyusuri jalanan berbatu menuju Candi Sorabana di kejauhan. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di halaman candi. Dan benar apa yang dikatakan suami istri itu. Di pojok halaman candi nampak sebuah gubuk bambu berdiri. Ada asap mengepul dari dalam gubuk, membubung ke angkasa. Dewi Sambi dan pendekar syair berdarah bergegas menghampiri gubuk. Seorang tua berjenggot putih, berpakaian seperti seorang petani biasa, duduk bersila di atas papan kayu hutan yang dilampari sebuah tikar pandan. Orang tua itu nampaknya tenang-tenang saja. Sama sekali dia tidak berbuat sesuatu untuk menyambut kehadiran tamunya. Maaf, apakah Bapak yang bernama Resi Wisambudi? Iya, benar. Kalian ini siapa? Dan apa maksud kalian datang kemari? Maaf, Bapak Resi. Kami datang dari jauh. Kami sengaja datang kemari untuk memohon bantuan Bapak Resi. Itu kalau sekiranya Bapak Resi berkenan membantu kami. Aku lihat kalian berdua ini masih muda. Mengapa orang-orang muda minta bantuan kepada orang-orang tua? Apa yang bisa kulakukan untuk membantu kalian? Kami pernah mendengar bahwa Bapak Resi adalah seorang petapa sakti mandraguna. Bapak sudah banyak menolong warga desa. Bapak seringkali menunjukkan keajaiban-keajaiban dan mukjizat. Itu tidak benar. Yang berkata bahwa aku ini sakti, itu mereka. Orang-orang itu. Orang-orang desa itu. Tapi sebenarnya aku ini orang biasa saja.
Aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Dan lagi, aku sudah sangat tua. Aku tidak mengharapkan apa-apa lagi selain mengisi sisa-sisa hidupku dengan cara seperti ini. Nah, lihatlah, aku mempunyai sebuah ladang kecil di belakang candi ini. Setiap hari aku menanam jagung atau talas. Setiap hari aku sibuk bekerja untuk mengurusi keperluanku sendiri. Ya, mau apa lagi? Aku bukan lagi orang muda seperti kalian. Tidak banyak yang aku inginkan. Aku hanya sekedar ingin mengisi sisa hidupku sebagaimana layaknya orang-orang tua yang lain. Ya, nampaknya Bapak masih segar bugar. Pastilah hal itu karena Bapak mempunyai ilmu yang cukup tinggi, bukan? Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa. Kalau tubuhku menjadi segar, itu karena aku suka bekerja keras. Sudahlah, aku tidak bisa lama-lama menemani kalian, karena aku harus memeriksa tanaman-tanamanku di kebun. Tunggu Bapak Resi, tunggu dulu. Kami benar-benar memohon bantuan Bapak Resi. Kami tetap yakin bahwa Bapak Resi bukanlah petapa sembarangan. Itu terserah kepada kalian. Tapi aku sudah mengatakan apa adanya. Bapak Resi. Ya. Apakah benar kau dapat meramalkan nasib seseorang? Tubuhmu tegak dan kekar sekali. Dan dua bilah pedangmu bergelantungan di pinggang. Tentulah kau seorang pendekar yang sudah banyak mempunyai pengalaman. Aku dapat melihat dari pancaran cahaya matamu. Apakah kau juga ingin minta pertolongan padaku? Aku ingin Bapak Resi meramal nasibku. Aku sudah lama sekali meninggalkan pekerjaan ramal-meramal. Aku sekarang ini hidup biasa-biasa saja. Aku tidak mempunyai kemampuan seperti itu lagi. Bapak Resi, kau mempunyai ilmu yang hebat. Tidak ada salahnya kau mempergunakan ilmumu itu untuk menolong orang lain. Kami hanya sekedar ingin tahu tentang nasib kami, tentang rencana-rencana kami. Sudahlah, sudah. Aku bukanlah orang yang tepat untuk menolong kalian. Sebaiknya kalian cari orang lain saja. Aku mau bekerja. Tunggu. Kau tidak bisa meninggalkan tempat ini sebelum kau menjawab pertanyaan kami. Aneh sekali. Rumah ini rumahku. Tempat ini tempatku. Aku sudah bertahun-tahun menghuni tempat ini. Kalian tidak mempunyai hak untuk menentukan apa yang harus kulakukan. Sudah, aku mau bekerja. Tunggu kataku. Dasar tua bangka. Tidak bisa mendengar dengan baik. Telingamu sudah tidak beres ya? Tunggu kataku. Kami datang dengan baik-baik. Kami tidak sudi diperlakukan seperti ini. Kau tidak bisa menyambut kami dengan cara yang sangat menghina. Ya. Baiklah. Rupanya kalian berdua ini sudah biasa memaksa orang. Baiklah. Nah, apa yang ingin kalian inginkan dariku? Begini Bapak Resi. Kami berdua mempunyai seorang musuh besar. Perlu Bapak Resi ketahui bahwa kami adalah pendekar-pendekar. Demikian juga musuh besar kami itu adalah juga seorang pendekar. Nah, sekarang ini kami sedang merencanakan untuk membalas dendam atas kematian sahabat-sahabat kami. Bagaimana menurut pendapat Bapak Resi? Apakah kira-kira kami dapat membunuh musuh besar kami itu? Mana aku tahu. Baru sekarang aku mengenal kalian.
Dan aku sama sekali tidak kenal siapa musuh besar kalian itu. Bagaimana aku bisa meramalkannya? Sudahlah, sudah. Kalian jangan terlalu banyak berharap dariku. Lebih baik kalian carilah orang lain. Aku tidak bersedia menolong kalian, karena memang aku tidak mampu menolong kalian. Pertapa tua itu segera bangkit dari duduknya. Dewi Sambi melangkah mundur setindak, sementara pendekar syair berdarah tetap tenang berdiri tegak. Resi Wisambudi bermaksud meninggalkan serambi gubuk, tapi mendadak langkahnya tertahan. Pendekar syair berdarah menjamah pundak kirinya sambil menatapnya dengan tajam. Kau tidak boleh pergi. Pendekar muda, apakah kau tidak mempunyai pekerjaan sehingga sempat-sempatnya kau mengganggu orang tua seperti aku ini, ya? Kata-katamu membuat pedas telingaku. Kau benar-benar tidak menghormati aku. Aku tidak pernah menghormati tamu-tamuku. Bukankah sudah aku katakan bahwa aku tidak sempat melayani kalian karena aku harus bekerja di halaman belakang? Kami hanya membutuhkan waktumu sebentar saja, Bapak Resi. Ya, baiklah. Lebih baik aku mengalah saja. Duduklah. Kau bisa bekerja di halaman belakang setelah nanti kami pergi. Sekarang duduklah dan jawablah pertanyaan-pertanyaan kami. Nah, apa yang ingin kau tanyakan kepadaku, pendekar muda? Aku mempunyai beberapa bait syair. Dengarkan baik-baik. Burung Raja Wali melintas di puncak candi. Kepak sayapnya menggetarkan hati. Dia merasa menjadi unggas paling perkasa. Dia terbang membelah langit sambil berkauk menantang musuhnya. Permukaan bumi mengkerut karena takut. Daun-daun pohon berguguran dicekam kengerian. Burung Raja Wali melintas di puncak candi. Dialah Raja Angkasa Raya. Berilah jalan padanya untuk memburu musuhnya. Nah, Bapak Resi, bagaimana pendapatmu dengan syairku tadi? Tuan Pendekar, karena Tuan telah bertanya melalui bait-bait syair, maka saya pun akan menjawab melalui bait-bait syair. Nah, silakan dengar. Seekor burung beranjangan terbang rendah. Dia terbang sambil bernyanyi tentang bulu-bulunya yang indah. Suaranya merdu dan berwibawa. Dia gesit, tapi sopan dan ramah. Persetan dengan langit penuh kesombongan. Masa bodoh angkasa menyimpan 1000 dendam. Ranjangan yang cantik dan gesit tetap terbang sambil bersuit-suit. Ia seekor burung yang sederhana, sekalipun mampu terbang bagaikan kilat bawana. Nah, pendekar muda, demikianlah jawaban saya. Apa arti jawabanmu itu, Bapak Resi? Kau tahu siapa yang kumaksud dengan Raja Wali? Raja Wali adalah Tuan Pendekar sendiri. Dia memang burung yang hebat. Dia perkasa melebihi burung-burung yang lain. Ia boleh bangga karena keperkasaannya. Hanya sayang sekali dia terjerumus dalam kubangan kesombongan yang sangat dalam. Hal itulah yang sangat merugikannya sendiri. Oh,
Jadi kau menganggap sahabatku ini seorang pendekar yang sombong, Bapak Resi? Biarlah dia yang menjawab sendiri. Baik. Lalu siapa yang kau maksudkan dengan burung beranjangan itu? Tuan pendekar harus berhati-hati menghadapi burung beranjangan itu. Dia bisa menjadi malapetaka bagi Raja Wali yang Tuan bangga-banggakan itu. Bagaimana kalau misalnya 2 ekor burung itu bertarung di udara? Kukira beranjangan itu akan binasa diterkam oleh Raja Wali. Ya, mungkin begitulah menurut perkiraan Tuan. Tapi saya berpendapat lain. Sekalipun beranjangan seekor burung yang tidak begitu besar, tapi dia cukup cerdik. Sedangkan Raja Wali, sekalipun tenaganya besar dan cakar-cakarnya sangat tajam, paruhnya runcing bagikan pisau cukur, tapi karena kesombongannya, maka dia pasti akan lengah dan binasa. Bulu-bulunya akan habis berguguran, dan napasnya akan putus karena nafsu angkara. Aku tidak yakin beranjangan itu dapat mengalahkan Raja Wali. Dalam 2-3 kali geberakan, beranjangan itu pasti akan hancur luluh. Tuan boleh percaya, boleh tidak. Tapi saya sudah memberikan jawaban. Sekarang kami ingin bertanya mengenai nasib kami, Bapak Resi. Saya harap Bapak Resi dapat memberikan keterangan yang kami butuhkan. Tapi janganlah Bapak Resi coba-coba untuk menipu kami. Menipu adalah pekerjaan yang tidak baik. Mengapa hal itu harus dilakukan? Nah, lihatlah Bapak Resi. Bagaimanakah rajah tangan saya ini? Apakah kira-kira perjalanan nasib saya cukup menyenangkan di kelak kemudian hari? Dewi Sambi mengulurkan tangan kanannya. Resi Wisampudi mengamati sejenak garis-garis yang tertera di telapak tangan wanita pendekar itu. Sesaat lamanya dia merenung dan berpikir. Kemudian nampak pertapa tua itu mengangguk lemah. Bagaimana Bapak Resi? Baiklah. Karena kau memaksa juga, maka aku pun akan mengatakannya. Tapi kaulah nanti yang harus bertanggung jawab. Menurut garis-garis yang tertera di telapak tanganmu, saya kurang begitu yakin bahwa perjalanan hidupmu akan lancar dan menyenangkan. Saya melihat garis-garis warna yang serba gelap. Saya sama sekali tidak melihat sebuah titik terang yang memberikan harapan. Dan ingat, jika suatu saat kau merasa putus asa, maka kau harus benar-benar waspada. Sebab hari-hari penghapusanmu sudah dekat. Saya mempunyai seorang musuh besar. Dia seorang pendekar pilih tanding. Dia sudah membunuh sahabatku. Apakah kira-kira aku dapat membalas dendam atas kematian sahabatku itu? Oh, maaf. Menurut pendapatku, sebaiknya urungkan saja niat itu. Rasa dendam tidak baik untuk kita pelihara. Rasa dendam itu justru akan menjerumuskan ke dalam jurang yang penuh malapetaka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.